Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam acara Tabligh Akbar Cinta Negeriku kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kehidupan kita dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil Mubin Al-Hadi ila siratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang insyaallah selalu memuliakan Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah hadir bersama kita alhamdulillah, yang menambahkan keberkahan-keberkahan di dalam majlis kita, guru-guru kita yang insyaallah satu persatu kita mintakan nasihat ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan episode kali ini insyaallah sedikit kita akan membahas, dan sering kita tinggalkan hal tersebut, kita lebih memilih hal ini, yaitu kelebihan ilmu dibanding harta. Kelebihan ilmu dibanding harta. Jelas ilmu segala-galanya, harta hina. Ketika Nabi SAW mubarik alihi wa ala alihi, Nabi lewat bersama sahabat-sahabatnya, Nabi lihat kotak sampah dengan kotak sampah yang sangat bau dan busuk, maka Nabi tunjuk itu kotak sampah, hadhihi dunya. Itu perumpamaan dunia ditunjuk oleh pada Nabi SAW. Tapi kita tidak, kita mencari dunia. Kita cari itu tempat yang kotor. Kita cari yang kotor sehingga meninggalkan emas, meninggalkan mulia, meninggalkan tempat yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-ilmu afdalu minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih afdal daripada harta. Jelas. Kenapa? Ilmu yahrusuka. Kalau kita belajar ilmu, ilmu yang jaga kita. Jaga kita dari apa? Jaga kita dari maksiat. Jaga kita dari sesuatu yang tidak baik. Yang paling jelas, jaga kita dari neraka jahanam. Tapi kalau kita punya harta, ibu-ibu, kita yang jagain harta. Kita punya harta, kita yang jagain kita punya harta. Kita taruh di tempat yang bagus. Kita taruh di rumah. Kita kunci lagi itu rumah. Kita kunci taruh lagi lemari. Semua berlapis-lapis. Kenapa? Kita direpotkan oleh dunia. Kita yang jaga dunia. Tapi beda. Kalau kita punya ilmu, kita ilmu itu yang jagain kita, bukan kita yang jagain ilmu. Oleh karena itu kalau berbicara tentang kemuliaan ilmu, sangat hebat, sangat mulia. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jelas orang yang punya ilmu beda, mereka derajatnya tinggi. Beda orang yang punya ilmu sama orang yang punya harta. Orang yang punya ilmu dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Kalau dalam pandangan manusia sekarang dilihat mobilnya apa, bajunya bagaimana, jamnya apa. Walhasil kalau orang yang punya harta dihormati, belum tentu orang yang punya ilmu. Tapi nanti di akhirat Allah, orang yang punya harta tidak dianggap. Kecuali orang yang punya harta infak dengan di jalan agama, sesuai dengan jalan Allah. Tapi dia sudah harta, kaya, walaupun dia berinfak dengan infak yang bagus, tapi tidak bisa mengalahkan orang ahli ilmu. Jadi ilmu sangat hebat. Al-ilmu nur. Kata Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, ilmu itu cahaya, ilmu itu hebat. Makanya belum tentu anak kiai punya ilmu kalau tidak belajar. Ada bercandaan daripada guru saya mengatakan al-ilmu nurun la nurunin. Ya, makanya ilmu mulia.
Ilmu itu nur, cahaya, nurun lah nurunin, nggak bisa diturunin. Kalau diturunin enak. Kita minta makan aja sama orang tua kita yang alim nih, kasih makan mbak dengan ilmu. Tuh, turun semua ilmunya, enak tidak? Ilmu butuh belajar, butuh jihad, butuh sesuatu dalam pandangan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu 5 hal bawa pulang kita. 5 hal seorang imam Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan 5 hal kepada kita. 5 hal ini kunci, 5 hal ini sangat hebat, 5 hal ini sangat mulia, mencakup semuanya. Saya tanya ibu-ibu, mendingan punya ilmu atau punya harta? Saya nggak mau jawaban ilmu dan harta ya. Enak aja. Ada doa Nabi, ibu-ibu cintakan sama Nabi tadi kan? Cinta gak sama Nabi? Ada doa Nabi yang ngajarin begini, Allahumma ambitna miskinan, ya Allah matikan aku miskin gak punya uang. Mau gak? Itu kan doa Nabi, itu doanya baginda Nabi besar Muhammad. Mau gak mati miskin? Mau gak mati miskin? Katanya cinta sama Nabi. Orang yang meninggal miskin, ridho sama kemiskinannya, maka dia masuk surga duluan. Mau gak mati miskin? Bu? Ya udah jelas gak mau semualah. Ya. Jadi kata Nabi, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan 5 hal. 5 hal yang pertama beliau katakan bukan harta yang pertama. Kalau orang sekarang anaknya nggak mau masuk madrasah, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa besok nanti ustadznya kasih minyak goreng sudah selesai. Ya. Tapi kalau tidak masuk sekolah umum, sekolah dunia lebih marah. Jujur begitu kan? Begitu kan? Enggak. Bohong banget orang sini. Ya. Artinya yang pertama ilmu. Jadi orang itu harus belajar ilmu. Di sini ilmu syariat. Itu ilmu ajaran agama Allah. Tentang sholat, tentang segala macam, tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imamul Haddad beliau mengatakan yang pertama ilmu. Ilmu segala-galanya. Makanya kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan laisa minal khair an yakthura malak wa waladak. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bukan dikatakan berhasil manusia itu memperbanyak harta sama anak, bukan berhasil. Tapi an ya'dhuma ilmak wa amalak. Yang dikatakan manusia berhasil dalam pandangan Allah, dia perbanyak ilmu ajaran agama Allah dan mengamalkannya. Jadi yang pertama kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang pertama ilmu. Dan yang kedua amal. Jadi ilmu dan amal. Punya ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Bukan punya ilmu sudah, tahu ilmu sholat, tapi tidak menghafalkan ilmu sholat. Tahu ilmu sedekah, tapi tidak mengamalkan ilmu sedekah. Tahu ilmu yang bagus-bagus, akhlak dan adab yang bagus, tapi kita tidak mengamalkan ilmu dan adab yang bagus. Maka Imamul Haddad, orang-orang yang pengen hebat dalam pandangan Allah, orang-orang yang pengen mulia dalam pandangan Allah, orang-orang yang pengen hebat di syurganya Allah. Saya dengar dari perkataan guru saya mengatakan, orang yang meninggal dunia dalam membawa ajaran agama Allah, orang yang meninggal dunia lagi belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, syurganya bertetangga dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ilmu itu sangat mulia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah katakan, Gul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Makanya Allah katakan sama orang-orang itu, tidak akan sama. Apakah sama orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu? Ini pertanyaan dari Allah yang tidak butuh jawaban, ibu-ibu. Jadi pertanyaan dari Allah yang tidak butuh jawaban, artinya jelas sudah jawabannya. Allah katakan apakah sama derajatnya orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu? Beda. La fid dunya wa la fil akhirah. Di dunia beda dan di akhirat pun dibedakan oleh Allah. Orang yang meninggal dunia bawa ilmu. Makanya dikatakan oleh Imamul Haddad yang pertama apa? Yang kedua amal. Jadi al ilmu wal amal. Dan yang ketiga khauf. Punya rasa takut.
Berapa banyak orang punya ilmu, berapa banyak orang yang mengamalkan ilmu, tapi kadang-kadang kurang rasa takutnya kepada Allah. Masih melakukan hal-hal yang tidak bagus. Jadi berkaitan semua, ilmu, amal, dan khauf. Yang keempat, beliau mengatakan wara'. Apa itu wara'? Yang syubhat tinggal, yang makruh tinggal, apalagi yang haram. Jadi dibersihkan betul dirinya. Jadi al-ilmu wal amal wal khauf wal wara', dan yang terakhir ikhlas. Yang terakhir ikhlas. Duduk pengajian ikhlas. Saya juga ikhlas ceramah sini walaupun gratis ikhlas. Jadi al-ilmu wal amal wal khauf wal wara wal mudah-mudahan kita sama-sama ikhlas. Amin. Ikhlasnya kayaknya sedih banget. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan 5 hal tersebut kita bisa bawa pulang, kita ajian rumah tangga kita, dan kita mengamalkan 5 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.